Ini udah kelihatan Bapak, anak Ibu. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pagi, Bu Guru. Kurang kuat suaranya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, pagi semua guru dengan lantang ya nak. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu Guru. Iya. Suaranya selamat pagi putus-putus, Bu juga. Guru. Oh iya nak. Mungkin masih kendala jaringannya. Bisa dimaklumi ya anakku. Ya, sebagai hamba Tuhan, hendaknya kita mengucap syukur dengan berdoa. Jadi, Ibu ingin Ananda Jainuri memimpin doa. Silakan Ananda Jainuri. Baik, semuanya siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Jainuri. Sehat semua anakku. Sehat. Sehat, Batuk, Bu. Bu. Sehat. Sehat, Bu. Oke, gimana keadaannya hari ini? Ceria Belum. tidak ada masalah. Sarapan, Bu. Udah sarapan? Belum, Bu. Belum. Aduh, sekali lagi tidak boleh begitu ya, Nak. Dan ingat kalau kita sarapan itu harus 4 sehat, 5 5 mimi susu. 5 sempurna. Diperhatikan nih ya, Ananda Hajar. Iya, Bu, sempurnanya kan Kira-kira mimi kalau- susu. Kira-kira kalau 4 sehat itu apa aja? Sehat Ananda Hajar. 4 sehat. Terdiri 4 atas sehat. apa? 4 sehat itu sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, gitu disempurnakan dengan mimi susu tadi, Bu, biar kita jiwanya sehat. Ananda Hajar itu bagus sekali jawabannya ya Ananda. Di luar dari kotak-kotak, sebenarnya itu adalah makanan pokok, lauk pauk, sayur mayur, buah-buahan, dan dilengkapi dengan susu. Oke, agar apa? Agar kita sehat, imun kita Di kuat. sini adanya buah sawit, Bu. Ya. Kan bisa diminta sama orang tua untuk dimasak ya. Dan ingat selalu menjaga protokol kesehatannya. Oke. Ya, kalau sehat batinnya tidak sehat ya sama saja bohong, Bu. Iya. Ini ada yang belum hadir, ini saya lihat. Randy di mana? Sama Malaika. Hajar tahu nggak di mana mereka? Kenapa belum bergabung? Randy di hatinya Bu Linda. Aduh, anak ibu, tolong fokus. Malika sedang di ya. kantin, Bu. Aduh, nanti tolong dihubungi ya. Sekali lagi tidak boleh seperti itu ya dalam pembelajaran ibu. Bu Guru kok grogi kelihatannya. Biasa aja anakku. Oke. Materi lalu kita bahas apa? Ada yang ingat tidak? Dari Jainuri. yang lalu tentang apa ya, Bu ya? Pokoknya tentang laut-laut lah, Bu. Iya, tentang batas wilayah. Ingat nggak kenapa dulu Ibu bilang zaman dahulu itu kenapa mesti 3 mil? Kenapa? Ayo. Dan Pak Ananda Suhardi bisa menjelaskan kenapa zaman dahulu itu ribut tentang 3 mil? Saiful Jamil. Apa dengan saya ini? Ananda Suhardi. Dengar Ibu? Ngantuk Sarapan itu. Tadi ketiduran di belakang. Oke, Belakang, kalau Bu. begitu Ibu Lagi, terangkan Bu. kembali ya. Ya. Kenapa zaman dahulu itu dibahas laut teritorial itu sejauh 3 mil itu diperkirakan sejauh tembakan meriam. Ya. Karena dulu kapalnya tidak pakai mesin, pakai dayung. Jadi Cuma mungkin seperti itu mereka mengukur batas laut teritorialnya ya Ananda Suhardi. Terima kasih atas tadi jawabannya ya. Oke, kira-kira hari sama ini dengan punya saya, Bu. tentang batas wilayah, hubungannya untuk pelajaran hari ini kita tentang apa? Ayo coba, ada yang tahu tidak? Tentang aku, kau, dan dia. Diharapkan untuk anak ibu Hajar agar tetap konsentrasi ya anakku. Nanti ada ruang untuk bercandanya, ibu sediakan ya nak. Oke, anak Hajar ibu nggak bisa Hajar. fokus dia, Bu. Dari Kira-kira lahir memang begitu. pelajaran yang kemarin dengan yang sekarang kita bahas apa? Ayo coba, ada yang tahu tidak? Batas wilayah, Bu. Udah, yang kemarin. Berhubungan dengan IUU fishing, artinya pelanggaran yang terjadi di batas wilayah perairan. Oke.
Apa UUVV itu, Bu? Ibu lupa ya. Sebelumnya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo, kita nyanyikan Mau kembali yuk. dicuitin. Bu, belum minum aku, Bu. Kita berdiri ya untuk semangat menyanyikan lagu Garuda Pancasila yuk. Ayo berdiri semua, berdiri, ayo. Ananda Hajar. Ananda Ini sudah berdiri, Bu, dari tadi. Iya, Ibu pimpin ya. Sama-sama nyanyi ya. Lagu Garuda Pancasila yuk. 1, 2, 3, iya. Garuda Pancasila, Aku akulah pendukung, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila Pancasila Negara rakyatan makmur sentosa, Kali bangsaku. ayo maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Aduh, terima kasih suaranya bagus-bagus semua ya. Tapi kurang semangat ya. belum sarapan, Bu, udah dibilang. Iya, seharusnya tidak boleh seperti itu. Karena kita harus menghargai hal-hal terkecil. Ini kan kita kan harus menghargai perjuangan. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya mungkin kita bisa menyanyi dengan sepenuh hati gitu kan, agar kita saling menghayati. Ya, kemudian Ibu akan membacakan tentang capaian pembelajaran kita hari ini. Ini adalah elemennya ya, Nak. Kelihatan tidak ya? Nah, jadi ini deskripsi kita tentang IU Fishing. Jadi yang Ibu harapkan dari sini adalah kalian dapat mengidentifikasikan, dapat menjelaskan tentang IU Fishing. Oke. Ini dia. Ayo, ini gambar apa, Nakku? Belajar. Apa ini? Bu. Iya, silakan Ananda Suhardi. Ini jelaskan ini apa? Ini gambar kapal yang sedang karam, yang sedang atau kapal yang sedang berlabuh ya. Ini gambar kapal tenggelamkan. Kapal Kalau bukan, Bu. Ananda Kapal Firmansyah bagaimana? berdamping-dampingan ini, Bu. Kapal tubrukan, Bu. Iya, kapal tubrukan. Orang Kapal... itu Nah, ada tidak ada keterangan tulisannya loh, tubrukan, Bu. Bu. Adanya berdamping-dampingan dia, Bu. Kapal yang ditenggelamkan. Tuh. Iya, ini sangat luar biasa sekali jawaban anak Ibu. Lebih tepatnya Iyalah. tadi itu Pak Hajar, Ananda Anak Hajar ya. Iya, ini adalah kapal yang ditenggelamkan. Udah nampak ya Ibu tulis di sini ditenggelamkan. Curang ya. Jangan Oke, ditulis dulu makanya, Bu. Iya, jadi ini kenapa ini ditenggelamkan, Nak? Ada yang bisa jawab? Udah tua, Bu. Kapalnya udah tua. Aduh. Kira-kira Ananda Januri gimana? Kenapa ditenggelamkan? Ada masukan? Keberatan muatan, Bu. Oh, keberatan muatan. Berhubungan dengan pelajaran kita loh, Nak. Ananda Hajar bagaimana? Kenapa ditenggelamkan? Itu karena melanggaran Undang-Undang Hukum Acara Pidana Laut. Nah, itu nomor berapa, permen berapa, Bu Guru? Saya tanyakan dulu. Mungkin itu tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang pengelolaan perikanan, ya Nak. Jadi ini sebenarnya ditenggelamkan juga memang iya dia melanggar batas-batas wilayah, gitu ya. Dia juga mungkin ini menggunakan bendera asing mungkin. Dia juga mungkin ini merekayasa logbook perikanannya banyak ya Nak. Bisa kenapa dia harus ditenggelamkan? Dan itu apa dampaknya itu terhadap lautan? Ada yang bisa jelaskan? Kalau ini ditenggelamkan itu dampaknya gimana sama lautan? Pencemaran. Pencemaran ya boleh. Apalagi? Merusak terumbu karang. Iya. Apalagi Nak? Januri, Ibu nggak dengar suaramu? Bu, gerak-gerak apa doang. namanya? Tenaga kerja, Bu. Tenaga kerja, Nak. Oh, Ya. yang pasti kalau ditenggelamkan nih tenaga kerjanya diselamatkan dulu loh. Iya. Ya. Ini orang asing dia, Bu, mungkin, Bu.
Saya, Bu. Tetangga kita ini. Ya, siapa tadi? Saya Iya, Ananda Eko, silakan. nyolong ikan, Bu. Iya, emang dia nyolong ikan ya. Itu kan sangat tidak bagus bagi kita ya untuk kedepannya ya. Oke, nanti ini bisa kamu kerjakan di LKPD. Nanti Ibu bagi kelompok juga, nanti kalian kelompok 1 dan 2 itu sama aja ya materinya, itu nanti tentang mengidentifikasi IU Fishing. Jadi kelompok 1 nanti terdiri atas Hajar dan Ananda Sumardi. Kemudian nanti kelompok 2 itu siapa ini di sini? Pak Firman, Ananda Apa namanya, Bu? Firman, Ananda Suhardi dan Ananda Ya. Yunus. Saya masih muda, Bu. Nanti Ibu bagi kelompok tentang ingat ya kelompok 1 tadi tentang kerugian akibat IU Fishing itu ya. Kemudian yang kedua itu tentang identifikasi IU Fishing. Jadi tolong nanti dicari di internet ya, Nak. Saya kelompok berapa tadi, Bu? Kelompok tadi mana itu tadi dekat Ananda Hajar tadi ya. Berarti Kelompok 1, Bu. Eko di kelompok 1 ya. Itu tadi membahas tentang kerugian. Oke, nanti Saya Ibu nggak tanya, mau, Bu, yo. kelompok 2, Bu. Nggak boleh, udah Ibu pecah. Oke ya. Kita lanjut lagi dari masalahnya. Ini dia. Nih. Ada yang bisa baca ini? Tolong Ananda Eko dibaca. Ananda Apanya yang Eko, dibaca, Bu? Apanya, Bu? ini masalahnya. Oh iya, Bu. Masalah Tanjung Pinang antara Jaksaan Tinggi Kejati Kepulauan Riau menenggelamkan 5 kapal nelayan asing yang disita petugas akibat digunakan untuk menangkap ikan secara ilegal di perairan laut di daerah itu. Udah, Bu ya? Lanjutlah. Lanjut. Kelima, kapal nelayan tersebut meliputi 4 kapal bendera. Nggak jelas ketutupan gambarnya si Jainuri. Penenggelaman kapal tetap memperhatikan kelestarian Selasa 29/12. Makasih, Bu. Iya, jadi mereka menenggelamkan dengan cara membocorkan lambung kapal. Ya, agar biota tersebut tidak mengganggu ekosistem ya. Ini dia. Tapi saya lihat di TV itu kebakaran, Bu, bukan dibocorkan, Bu. Bakar. Itu lain lagi ceritanya ya, anakku. Kita membahas yang Bisa ditanyakan. lain lagi. Iya, nanti bisa diidentifikasi lagi loh, Nak. Sebagai bahan literatur anak ibu tadi bilang kebakaran atau tugrukan atau apa bisa nanti di lembar apa namanya itu diskusi kalian ya, Nak, identifikasi. Oke. Nanti ibu membagikan lembar LKPD di mana sini kamu akan kerja kelompok dan ibu akan masuk ke dalam itu untuk memberikan sumbangsi ibu. Oke. Ini dia ya. Nanti di dalam LKPD itu kamu harus menulis tentang perumusan masalah, tentang identifikasi IU Fishing, kemudian kamu explore jenis-jenis kapal yang melakukan yang jadi dia termasuk dalam IU Fishing. Mungkin kapalnya menggunakan bendera kapal asing atau seperti Bu bilang logbook perikanannya, atau mereka mematikan ais atau jaringan untuk DMR-nya itu biasanya itu 300 ton ke atas itu kalau udah ke arah laut itu di JEE mereka matikan. Jangan ketahuan mereka nyuri ikan gitu kan. Apa yang terjadi kalau mereka nyuri ikan tersebut? Artinya apa? Eksploitasi akan terjadi secara berlebihan. Itu kan merusak generasi ya. Kemudian kamu harus merumuskan masalah itu melalui kajian literatur dan sumber yang relevan. Berarti ada hubungannya dengan hukum-hukum. Termasuklah di sini yang kita pelajari adalah CCRF. Ya, kemudian anakku nanti langkahnya itu kamu melakukan pembuktian dengan mempresentasikan hasil tugas kelompok dan teman-teman nanti memberikan tanggapan dan akan disusun lagi. Kemudian anak ibu terakhir akan memberikan kesimpulan dari semua tugas yang ibu berikan. Oke, sampai di sini ada yang belum tahu?
Ada yang belum jelas, nakku, biar Ibu perjelas. Waktunya berapa menit, Bu, sampai pulang, Bu? Kira-kira kalau diskusi cocoknya berapa menit ya? Nanti Bu, nanti ini Ibu bagi ke break room di Zoom ini. Jadi anak Ibu nanti sekitar 20 menit kembali lagi ke room selanjutnya. Mungkin seperti itu yang akan Ibu lakukan. Jadi selama Anda di break room, mungkin Anda bisa melakukan secara unsynchronous. Anda pergi keluar mungkin mencari bahan ke perpus, kemudian kembali lagi ke dalam ruangan ini. Jadi disebut itu synchronous. Oke. Kantin boleh, Bu. Jangan gitu loh dong, Nak. Tidak boleh ya. Selama pembelajaran berlangsung. Bu Guru, Iya, Nak. itu Apa tadi? apa itu CCRF ya? Apa itu? Iya, CCRF ini adalah Code of Conduct Responsible Officers. Ini adalah tentang tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Ini adalah bagian dari semua pelajaran kita. Jadi, sebenarnya yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwasanya untuk melakukan IU Fishing ini, kita harus menerapkan apa itu CCRF. Ya, ini bersifat sukarela. Kenapa dia, Bu, bersifat sukarela? Ada yang tahu kenapa dia harus bersifat sukarela? Ayo di sini, Ananda Fajar. Karena tidak dibayar. Karena tidak dibayar. Iya, sukarela. Tepat ya, Nak. Kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan... Oh, saya, Bu. Iya. Siapa tadi? Saya, Bu. Januri. Iya, Nakku. Silakan. Kenapa dia dibilang bersifat sukarela? Karena dia kelas beramal, Bu. Oh, so sweet. Terima kasih Januri atas jawabannya. Tapi Ibu rasa kurang tepat. Bagaimana dengan Anda, Sunah Suhardi? Oh iya Bu, dia bersifat sukarela karena dia maunya supaya tidak ada kegiatan apa ya, supaya tidak tercemar laut Bu ya, sama-sama bertanggung jawab. Begitu Bu. Iya, sudah mulai mengarah. Bagaimana bisa dilengkapi dengan Ananda Eko? Kenapa dia bersifat sukarela? Belum maksud itu Bu malahan Bu. Oh iya, Ananda Eko kemarin izin ya, Nak ya, sakit ya. Sekali lagi Iya. kalau 3 hari izin nggak masuk dia, harus Bu. buat surat sakit ya. Jangan dari temannya, Ibu kan tidak tahu juga itu ya. Oke, Ibu jelaskan kembali di sini kenapa dia bersifat sukarela. Boleh diikuti, boleh diadopsi, tapi tidak menjadi patokan untuk dasar hukum negara tersebut untuk mengikuti CCRF. Ini adalah seperti pedoman UNCLOS. Kalau kita mengikuti UNCLOS secara apa, banyak negara-negara yang tidak mau. Banyak negara yang ingin punya kepentingan yang masing-masing. Ingat, kenapa terjadi UNCLOS itu? Karena perebutan wilayah loh, Nak. Tentang apa batas laut. Ternyata zaman dahulu itu bukan hanya nangkap ikan. Semakin berkembangnya zaman, mereka semakin tahu, oh di dasar laut itu ada yang bisa diberdayakan. Contohnya apa? Sekarang, Bu. Mineral-mineral dalam laut itu loh, minyak, ya kan? Bukan seperti itu? Iya, itu di landas kontinen. Minyak kan di pom bensin, Bu. Iya, minyak mentah itu, Nak, yang diambil dari bawah itu loh, Nak. Pada dasar laut. Nah, bisa juga melakukan penelitian di dasar laut. Iya kan? Jadi mereka semakin berkembangnya zaman, bukan hanya untuk proses untuk penangkapan ikan, tapi mengeksploitasi lebih dalam lagi. Gimana caranya, Bu, dia masuk ke laut yang dalam itu, Bu? Ya kan nanti ada itu pertambangan di tengah laut itu, Nakku, di laut lepas. Offshore itu ya kerjanya itu mahal loh, Nak, kalau gajinya di situ. Januri mau di situ kerja? Oh, saya nggak bisa berenang, Bu. Ibu dengar-dengar gajinya di atas 100 juta loh. Coba persiapkan dirinya. Oke. Hajar mau di situ kerja? Offshore? Lepas pantai? Hajar ini kayaknya lagi tidak mendengarkan Ibu. Enggak mau Bu, belum, masih tak mood. Hajar maunya dekat ya. Kerjanya dekat Ibu, Hajar. Iya. Jadi dia mereka tetap berpedoman. Jadi kalau hanya mereka berpedoman pada UNCLOS itu negara itu tidak mau, Nak. Ini kan
Saya punya negara, saya punya apa SDM yang luar biasa. Kenapa mesti diatur-atur? Kenapa mesti kan tidak boleh seperti itu, ya nak? Oke, jadi Ibu kembalikan kalian ke bagian diskusi, silahkan. Oke, sudah 20 menit. Hajar, bagaimana hasil presentasimu? Bisa kamu presentasikan tadi tentang kerugian akibat IU fishing? Ananda Hajar. Iya, iya, iya. Iya, bisa dipresentasikan tentang Tentang, kerugian IU fishing? iya, yang pertama akan terjadi overfishing. Ya, benar. Kemudian akan terjadi perikanan tidak lestari. Iya. Kemudian akan terjadi apalagi ya Bu, saya kok belum gitu ya. Oke, dampaknya pasti akan sangat merugikan negara, nelayan, dan masyarakat yang menjadi konsumennya ya. Oleh karena itu, pemerintah melakukan apa itu? Apa yang akan dilakukan pemerintah itu? Pengaturan. Yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh Tangkap Bapak Bu, Presiden dikejar kita. Bu. Tentang perikanan terukur. Oke, apa itu perikanan terukur itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa bantu? Ikannya diukur Bu. Oh, boleh jadi. Ada lagi yang lebih spesifik jawabannya, nak? Jumlah tangkapannya diatur, Bu. Iya, kuota penangkapan ikan itu diatur. Jadi kalau Ibu tidak salah di SDT ya, kalau nggak salah Ibu tentang ikan tuna itu. Jadi itu kan ada juga itu nak secara regional RFSMO itu mengatakan itu bahwa Indonesia ini 1.000 ton. Ini negara lain juga seperti itu. Penangkapan tuna. Sementara kalau kita pikir-pikir itu ikan tuna itu lebih banyak di Indonesia. Kalau kita hanya menangkap hanya sekedar segitu saja, padahal kita bisa lagi menangkap yang enak juga negara lain. Tapi dengan begitu mungkin akan dipikirkan mungkin ikan itu akan beruaya, mungkin itu migrasi mungkin ke negara tetangga. Mungkin seperti itu ya anakku. Oke, terima kasih atas diskusinya hari ini. Ini sangat luar biasa sekali ya nak. Anak ibunya respon semua sama ibu. Jadi terakhir ibu menerangkan tentang tujuan CCRF ini secara umum adalah untuk membantu negara-negara dan kelompok negara membangun atau meningkatkan perikanan dan budidaya perairan mereka. Untuk mencapai tujuan akhir mereka, yaitu terwujudnya masyarakat manfaat yang lestari dalam hal pangan, tenaga kerja perdagangan, ekonomi bagi manusia seluruh dunia, serta menyediakan prinsip dan standar yang dapat diterapkan dalam konservasi dan manajemen perikanan. Jadi CCRF ini menjelaskan bagaimana perikanan harus diatur secara bertanggung jawab dan bagaimana perikanan beroperasi sesuai dengan peraturan nasional di masing-masing negara. Jadi bukan hanya untuk Indonesia, tapi semua negara yang memanfaatkan laut tersebut. Baik itu negara berpantai maupun negara tidak berpantai. Itu harus diingat ya nak. Ada negara berpantai, ada negara tidak berpantai. Itu contohnya itu negara tidak berpantai itu adalah Belanda. Oke. Jadi kesimpulan atas pembelajaran kita hari ini adalah CCRF itu menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengolahan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian ekosistem dan keanekaragaman hayati. Jadi ini tata laksananya mengakui arti penting aspek gizi, ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Kenapa ini ada? Karena ini tergabung dalam FAO, Food and Agriculture Organization. Jadi dia sudah masuk ke dalam sini ya, Nak ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap anak Ibu dapat mempersiapkan diri untuk mencari tentang literatur definisi regional terhadap peristilahan, terminologi, selektivitas alat tangkap, dan ukuran alat tangkap sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Mungkin hanya ini yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga anak Ibu sehat selalu, semakin berkembang dan maju, berubahlah untuk ke depan. Karena siapa yang bisa merubah diri kita selain diri kita sendiri? Kita tidak harus mengharapkan orang tua, guru, kita harus memulai perubahan itu dari diri kita sendiri. Coba kamu ambil kaca. Ih, saya mau jadi orang besar. Ya udah, kamu lakukan apa? Mungkin kamu selama 3 tahun ini aku harus belajar, aku harus apa ya, mau jadi angkatan laut. Oh, aku kiranya melakukan apa olahraga nanti sampai udah tamat aku udah punya persiapan yang mantap. Mungkin seperti itu ya, Nak. Terus kemudian itu HP. HP kalau bisa kamu cari searching karena semakin lama perkembangan teknologi kita, bahasa Inggris itu sudah menjadi hal yang umum ya. Jadi kamu bisa kalau main game juga nggak apa-apa, tapi kamu bisa lihat itu ada bahasa Inggrisnya, kamu cari juga. Lama-lama kosakata kamu akan bertambah. Mempelajari bahasa Inggris itu cuma 3 aja yang kamu pelajari. Jadi mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga anak Ibu sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bapak, Ibu. Pulang kita, Bu. Oke, Bapak Ibu silakan untuk bisa memberikan masukan dari berpikir yang dilakukan oleh Ibu Linda. Ya, saya dulu ya Pak Yunus. Oh, iya, monggo Bu Wulan. Bu Wulan. Kalau di kegiatan awal tadi sudah cukup lengkap, termasuk mengabsen, kemudian menanyakan materi sebelumnya, kemudian menyanyikan lagu nasional. Yang saya kan saya masuknya pas mengabsen siswa. Bu Linda sebelum mengabsen tadi sudah menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini apa belum? Soalnya saya terlewat itu. Sudah, Bu. Oh, sudah, nggih.